eh, kemarin ada PR ya, mungkin siapa yang mau share screen nanti saya 13.30 dipanggil sama porsi. Ayo yang mau share screen sekarang. Adakah yang mau share screen? Saya mau nambahin ini nih, ada pelatihan. Tapi Sophia sebelumnya udah ngerjain Pak, cuman rada nggak ngerti gitu, soalnya kan ada epsilonnya. Oh, tapi untuk penyederhanaannya sampai ke apa namanya useless, empty, sama unit masih ingat kan ya? Mungkin Sophie boleh share screen Pak? Boleh, boleh. Silakan. Kita bareng-bareng kan Pak Karno juga belum tentu benar. Iya, Sophie ngerjainnya di tulis apa? Iya, ya. Kita mulai dari penghilangan produksi MTB. Ingat sama Pak Karno juga. S menurunkan api ya, api kecil, api besar ya. Iya Pak. Kemudian S menurunkan ASA, A atau A, atau epsilon. Bukan S, tapi A menurunkan BAB ya. BAB atau epsilon, kemudian B menurunkan BAA atau A atau epsilon. Nah, kita dari epsilon paling bawah. Epsilon paling bawah itu dia menggantikan B. Berarti yang S-nya itu, ini saya Shopee langsung ke itu ya, ke apa namanya, bentuk normal Chomsky ya. Iya. Apa penyederhanaan dulu? Ada. Oke, tutup dulu deh, tutup dulu. Terima kasih banyak, Shopee. Ya Tutup maaf ya dulu. Pak. Ya, siap. Makasih banyak, Shopee. Sama-sama Pak. Ya. Saya share screen. Saya itu dulu dashboardnya. Udah muncul belum dashboardnya di sana? Apakah udah muncul dashboardnya? Sudah Pak. Udah. Sambil ini ya, saya tulis ulang dulu soalnya. Sambil buat ingat-ingat sebenarnya sih. S menurunkan B, kemudian BAB itu untuk A-nya. Sambil diingat-ingat ketentuan penyederhanaan ya, barangkali karena lupa, bisa dibuka lagi. Terus mengingatkan epsilon, lalu di sini B-nya menurunkan BA lalu A atau epsilon. Nah, oke, kita ngerjain pertama. Kita untuk epsilon yang paling bawah dulu. Oke. Paling bawah ini kita proses. Kan MT unit baru selesai. MT itu epsilon, unit itu besar ketemu besar, useless itu satu tidak memiliki turunan, keduanya tidak terjangkau dari satuan.
Kita proses si B, berarti si S ini menurunkan, tulis dulu A, B, A, B. Nah, hasil perubahannya di sampingnya A, B, A. Tuh, karena B-nya hilang. Gitu kan? Ya, kemarin kan. Kemudian yang ini A menurunkan, tulis dulu BAB. Nah, kan atau epsilon ya. Kita atau epsilonnya nanti di belakang aja. Nah, karena B-nya diproses, berarti tinggal BA. Tuh kan. Lalu epsilon yang ini kita tulis lagi. Tuh, epsilon. Jadi epsilon yang pertama, jadi S sampai A sudah, tinggal yang B-nya gini. Yang belakang kan ya. Nah, ini kan ada BA nih. BAA kan ya. Nah, si B-nya kalau hilang, otomatis jadi A besar sama A kecil. Terus A yang besar itu masih utuh ini. Yang gitu ya. Kemudian epsilon kan ya. Nah, epsilonnya kan ceritanya lagi diproses tuh. Nah, sudah. Berarti epsilon yang ada di tempat apa namanya B itu sudah tidak terlihat lagi. Sekarang kita epsilon yang ini. Nah, itu kita lakukan berikutnya. Ini satu pengerjaan pertama, ini langkah kedua, sekarang langkah tiga. Kita tulis lagi aja, sama S menurunkan A, B, A besar, B besar, kemudian A, B, A. Nah, karena A-nya itu epsilon, ya kita bikin perubahan yang pertama. Nah, ini kan perubahan terlebih ini. Ada A-nya tuh, ya tinggal A, B, B. A, B kecil, B besar. Ya enggak? Terus yang ini sekarang, A, B, A besarnya itu adalah epsilon kan? Ya enggak? Berarti A besarnya jadi hilang. Tinggal A, B. Itu untuk S ya. Sekarang yang untuk A. A ini dia kan ngomongnya epsilon. Ya enggak? Kita tulis dulu yang dari sini sampai ke sini. Dari B, A besar B, atau BA. Tuh, baru kita menulis perubahannya. Karena A-nya itu epsilon, sisanya BB. Tuh. Sama B doang. Itu kan, karena A-nya itu epsilon. Kemudian, ada yang red. Ada yang red siapa tuh? Ya, ada yang bertanya? Apakah ada pertanyaan itu yang kursor merah? Kemudian berikutnya bisa yang B bawah. B menurunkan, tulis dulu BA A, kemudian A besar, baru A kecil, kemudian A besar, kan BA-nya gitu ya. Nah, diproses dengan epsilon, mana itu? Diproses dengan epsilon si A-nya, yang depan itu sisanya BA,
Kemudian yang kedua sisanya A doang. Dan yang ketiga ini A ini karena hilang berarti menjadi epsilon. Gitu. Space-nya itu masih. Tuh. Berarti dia menjadi epsilon. Nah, berarti epsilon ini punya si B muncul baru kan. Sekarang kita proses lagi ulang gitu yang ini. Itu. Kalau diproses ulang, otomatis ditulis kembali seperti ini dan B-nya menjadi hilang gitu di tempat S yang ini. Dilanjut lagi, mungkin pengerjaan keempat. Ya. Katakanlah Pak Garong kasih contoh. Ketika muncul epsilon baru, kita proses kepada himpunan produksi tersebut. Jadi ini Pak Garong dari sini. Katakanlah untuk si S, kita memproses yang ada B-nya. Tulis ke semua dulu dari sini sampai ke sini. Oke, tulis dulu semua, barulah ditambahin perubahannya. Gitu. Nah, ini ceritanya perubahannya nih ya. Berarti AB perubahannya ketika B-nya hilang. Berarti tinggal ABA. Ini terusin ya. ABA. Salah. C. A. BA. Ini posisinya di belakang yang ini ya. Belakang sini ya. Oke. ABA. Kemudian tambahkan lagi, panjang lagi. ABA yang itu kan, yang kedua ini tidak ada B besarnya kan. ABA. Nah, gitu kan. Sehingga jadi dua tuh ABA-nya. ABA kecil, AB kecil, A-nya besar, AB kecil, A-nya besar. Double tuh. Double nulisnya sekali aja. Sehingga kali ini mewakili dua gitu. Kemudian ABB karena B-nya epsilon jadi AB. Tuh. Ternyata belakangnya itu ada AB lagi yang ini. Ya enggak? Terusin. Nah, ternyata double tuh satu kali saja. Itu. Sudah kan habis sampai di sini gitu. Jadi kalau umpamanya yang ini sudah sama dengan yang ini, nulisnya sekali aja. ABA yang ini sama dengan ABA yang ini, sekali aja. Berarti singkat cerita, CS itu adalah masih utuh yang ini. CS. Sehingga yang ini tuh sama aja tidak ada. Itu ya. Terus sekarang proses si B yang ada di tempat si A yang ini. Itu. Agar contohnya dia. Itu baru kita memproses epsilon, ya, belum limit. Kalau jadi nanti bisa-bisa lagi. Tuh. Nah, si A yang ini ya, kita memproses yang ada B-nya. Berarti si A, sayangnya kurang lebar ini. Bukannya lebar, malah gede. Oke, si A ini kalau B-nya hilang, jadi kan ditambahin di belakang sini kan ya. Nah, jadi BA. Ternyata BA ada nih yang kedua. Maka yang ini tidak usah. Tuh, kayak tadi sama prosesnya. Kemudian BA yang kedua, B-nya kan nggak ada. Ya enggak? Masa nulis BA lagi? Enggak, berarti tetap satu kan. BA yang perubahan dari depan jadi BA. Yang tengah juga BA, berarti BA aja sekali. Sehingga BA sekali sudah diwakili yang ini, jadi nggak usah nulis di belakang sini. Tuh. Kemudian yang BB. Nah, ternyata B-nya itu punya juga yang belakang ini sekali. Masa kita nulis B lagi gitu. Sehingga BB, BB gitu. B kecil lagi dua kali, nggak usah. Sehingga singkat cerita si A ini sudah cukup sampai segini aja. Gitu. Ya. Terus si S juga sama tadi.
Nah, sekarang yang masih sanksi yang belum kita kerjain si B-nya sendiri. Apakah dia itu berulang terus epsilonnya atau tidak? Oke, sekarang di B. Tulis dulu panjang sama seperti ini. Kemudian kita proses dari BAA. Ternyata ketika pertama BAA ini adalah jadi A besar A kecil. A besar A kecil sudah ada, berarti nggak jadi lagi. Kemudian A besar A kecil ini tulis lagi A besar A kecil. Masa nulis 2 kali, nggak jadi lagi. Tuh. Gitu kan. Kan dia mau menghilangkan si B. Kemudian si A ini, karena nggak ada B-nya, nggak ada yang dihapus, tulis lagi A lagi, nggak usah. Berarti sudah cukup sekali. Kemudian B yang kedua, ini yang BA ini, ya, yang belakang. Nah, BA ini B-nya diepsilonkan sehingga sisanya menjadi A doang. Sehingga sisanya menjadi A doang. Nah, masa BA atau A atau A lagi gitu kan? Ya enggak? Nggak mungkin A-nya kecil 2 kali, sehingga nulisnya sekali. Sehingga singkat cerita, setelah walaupun muncul B itu adalah ada epsilon baru, tetapi setelah diproses langkah keempat, hanya menghasilkan seperti ini. Nah, itu. Sehingga menghasilkan sama seperti proses yang ketiga. Walaupun proses yang ketiga itu muncul epsilon baru, gitu ya. Nah, ketika di proses keempat, itu adalah hasilnya kembali lagi seperti langkah ketiga yang awal sebelum muncul epsilon baru. Itu untuk penghilangan posisi NP. Berikutnya proses useless. Useless itu huruf besar ketemu huruf besar. Ketika S yang ini, hasil akhirnya kan yang 4 ini ya. Yang ini ya. Yang ini kan. Nah, kita detek tuh huruf besar ketemu besar mana. S ketemu tidak ada. Yang S ketemu huruf besar 1. Enggak. Kemudian si A ketemu huruf besar 1 tidak ada. Ya enggak? Kemudian si B ini ketemu huruf besar 1 ada ya. Ketemu A, B menurunkan A. Berarti itu bisa dihilangkan. Sehingga singkat cerita, yang B menurunkan A ini bisa hilang. Itu untuk unit ya. Apakah sampai di sini jelas? Itu untuk empty dan unit. Belum ke useless. Useless diingat-ingat seperti awal tidak memiliki turunan, kemudian tidak terjangkau. Kalau kita selusurin, B besar itu memiliki turunan A kecil. A besar juga memiliki turunan B kecil. Tidak ada C besar, tidak ada D gitu. Sehingga singkat cerita kalau kita screening itu semuanya memiliki turunan. Dan semuanya juga terjangkau oleh start awal oleh S. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Barulah dari ini kita lakukan yang seperti kemarin, yaitu produksi normal Chomsky gitu. Kalau normal Chomsky kalian bisa mulai itu diganti-ganti itu ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Saya ke forum dulu ya. Oke, saya tinggal. Berarti silahkan yang ini, yang dari Pak Garno ini, hasil dari penyederhanaan sama kalian bisa diteruskan dengan bentuk normal. Dengan diganti P1, P2, P3, P4 gitu. Oke, bahwa bentuk normal itu syaratnya adalah huruf besar menurunkan 2 buah huruf besar. Oke, atau huruf besar menurunkan huruf kecil. 1. Tuh. Ini bentuk dari bentuk normal.
Kalau huruf kecilnya ada 2 berarti mulailah di di P1 P2 si huruf kecilnya itu agar dia jadi besar. Oke. Oke, silahkan dikerjakan hasil dari yang Pak Garno ini. Nggak apa-apa, tantangan berlanjut. Berarti A yang ini hilang karena tadi sebagai produksi unit. Nah, oke. Ini hasil dari penyederhanaan, kemudian sekarang dibuat menjadi perburuan. Oke, dipersilakan ya, saya tinggal dulu ke forum dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sambil absen. Terima kasih, Pak.